Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah keimanan kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap umat muslim diwajibkan untuk mereka mempercayai adanya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran alam semesta beserta isinya, sekaligus menjadi tanda bahwa kehidupan di dunia telah berakhir. Sedangkan padang mahsyar merupakan tempat di mana semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat tahapan perhitungan amal. Nantinya, manusia akan melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka, hal itu sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Tempat ini pula digambarkan sebagai tanah lapang yang luas dan panas. Tidak ada satupun tempat orang bisa untuk berteduh. Bahkan, dari beberapa riwayat dijelaskan bahwa jarak antara matahari dengan kepala manusia adalah 1 mil. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, pada hari kiamat, matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. Lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya, ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga pinggang, dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringat. Hadis riwayat Muslim. Gambaran yang sangat menyeramkan, bukan? Tapi, percayalah hal itu karena jika kamu mempercayainya, maka kamu juga percaya dengan adanya hari akhir. Akan tetapi, dalam hadis lainnya dijelaskan bahwa di padang mahsyar nanti akan ada beberapa golongan atau kelompok manusia yang dibangkitkan dalam kondisi tidak kesusahan. Diriwayatkan oleh hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan tentang mereka. 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Ta'ala, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Seorang pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid. 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya. Seorang pemuda yang diajak berbuat keji oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, maka ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi maka air matanya mengalir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa mereka adalah 7 golongan orang-orang yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah mereka? Mari simak ulasannya sebagai berikut. 1. Pemimpin yang adil. Perlu kita ketahui, bahwa sesungguhnya tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin, ia harus bersikap adil, dan tidak menzolimi orang-orang yang dipimpinnya, serta menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 42 yang artinya, sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran Surat Asy-Syura ayat 42. Dalam hal ini, orang yang memiliki kekuasaan besar, seperti raja, presiden, atau lainnya, mereka haruslah menjadi seorang yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas, dan tidak menyia-nyiakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, setiap orang adalah pemimpin dan mereka akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu.
Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, setiap orang adalah pemimpin dan mereka akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, menutup perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya. Diriwayatkan dari Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Maryam. Dua orang yang hatinya terpaut pada masjid. Golongan yang kedua ini adalah laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya, barang siapa yang selalu memasukinya, berarti ia telah bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. 3. Dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, di mana dia berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 54 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas, pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. 4. Seorang laki-laki yang menolak diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, karena takut kepada Allah. Golongan yang keempat ini, mungkin dalam kehidupan nyata lebih banyak perempuan yang diajak untuk berzina oleh laki-laki. Sebaliknya, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka, laki-laki yang menolak berzina, pada hari perhitungan kelak. Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, namun juga bagi wanita. Apabila dia diajak berzina oleh laki-laki kemudian dia menolaknya sambil mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan perlindungan olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naziat ayat 40-41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Naziat ayat 40-41. 5. Orang yang gemar bersedekah secara bersembunyi, karena Allah Ta'ala. Menyembunyikan sedekah dalam Islam memiliki keutamaan, yaitu, dapat menjauhkan diri dari sifat riya. Maka sangat dianjurkan untuk bersedekah dalam keadaan sepi dan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Bersedekah memang bukan wajib hukumnya, akan tetapi selama manusia yang hidup di dunia setidaknya harus bersedekah sebagai bentuk amalan yang akan mengantarkannya ke surga. Bahkan, orang yang rajin bersedekah masuk dalam salah satu golongan orang yang dinaungi saat berada di padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan. Hadis riwayat Ahmad. 6. Orang yang berzikir di waktu sunyi. Golongan yang keenam ini adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sunyi, atau mengasingkan diri sendirian hingga tidak terasa kedua matanya basah karena menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. 7. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Golongan orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar kelak adalah seorang pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah akan mendapatkan naungannya. Pemuda ini dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Diriwayatkan oleh sebuah hadits riwayat Ahmad dan At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat menyimpang. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Pada umumnya, seseorang saat masa mudanya lebih mengarah kepada kejahatan, kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Tetapi ada orang yang pada masa mudanya justru taat beribadah, dan mampu mengekang hawa nafsunya. Orang seperti inilah yang akan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Semoga kita termasuk di dalamnya. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update konten-konten Islami lainnya. Akhir kata, sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.